Halo guys, perkenalkan saya Maria Milanjaut dengan NIM 2024-720103 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal yaitu yang pertama, rancangan kegiatan refleksi akhir proyek motif batik. Nah, di sini setelah siswa menyelesaikan proyek motif batik, guru memfasilitasi beberapa kegiatan refleksi untuk membantu siswa memahami proses belajar yang sudah mereka jalankan. Nah, refleksi yang pertama adalah refleksi individu, di mana siswa menulis apa yang mereka pelajari, bagian yang paling menantang, dan hal yang paling mereka sukai. Nah, tujuannya adalah agar siswa mampu mengenali perkembangan diri mereka sendiri. Nah, yang kedua adalah refleksi kelompok. Nah, di sini kelompok berdiskusi tentang kerjasama, pembagian tugas, dan kendala saat membuat motif batik. Nah, tujuannya adalah agar siswa belajar menghargai kontribusi teman. Yang ketiga adalah galeri wall plus umpan balik. Nah, guru meminta karya setiap kelompok dipajang. Nah, setelah dipajang, siswa berjalan melihat karya kelompok lain, lalu memberikan umpan balik positif dan saran untuk perbaikan. Nah, ini tuh untuk melatih komunikasi dan apresiasi seni, serta siswa merefleksikan proses berpikir matematis dan makna budaya dari karya sendiri maupun karya teman. Yang keempat adalah portofolio digital ataupun fisik. Nah, di sini siswa menyusun kumpulan proses belajar, entah itu sketsa proses ataupun catatan singkat tentang geometri yang ditemukan. Nah, entah itu pola simetri, translasi, ataupun pola-pola yang lain. Nah, tujuannya adalah agar membantu menilai proses, bukan hanya hasil yang dibuat oleh siswa. Nah, yang kelima adalah tindak lanjut atau next project. Nah, di sini itu guru mengajak siswa merencanakan kegiatan selanjutnya. Siswa diajak berpikir dari proyek apa yang bisa diperbaiki di proyek selanjutnya. Terus, siswa juga bisa menulis satu rencana kegiatan belajar ke keluarga. Misalnya itu menjelaskan konsep simetri memakai motif yang dibuat. Tradisional itu tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana belajar matematika. Nah, strategi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah sejarah sebagai konteks budaya. Nah, di sini itu guru menjelaskan asal-usul permainan tradisional seperti permainan jongklak atau permainan engklek agar siswa mengenal budaya daerah. Nah, guru juga bisa meminta siswa wawancara singkat orang tua tentang permainan tersebut. Nah, yang kedua adalah numerasi melalui permainan. Untuk permainan jongklak, contohnya itu fokus utamanya adalah konsep bilangan, entah itu penjumlahan ataupun pengurangan. Terus yang kedua adalah untuk permainan engklek. Nah, fokusnya adalah pada urutan, pola ataupun koordinasi. Nah, contoh aktivitasnya adalah siswa diminta untuk mencatat langkah dan membuat tabel posisi, entah itu posisi X ataupun identifikasi pola aritmetika. Nah, di sini bertujuan untuk siswa belajar matematika tanpa merasa tertekan. Yang ketiga adalah berpikir kritis dan strategi menang. Nah, di sini guru mengajak siswa memikirkan strategi agar bisa menang. Siswa melatih logika dan perencanaan langkah atau juga bisa melalui problem posing, di mana guru mengubah aturan congklak sehingga permainan menjadi lebih adil untuk pemain kedua. Nah, di sini itu mereka menjelaskan perubahan dan membuktikannya. Yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran budaya. Nah, dengan sering memainkan permainan tradisional, siswa semakin menghargai warisan leluhur. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga adalah rancangan pembelajaran membaca puisi, entah itu pantun ataupun tarikan dengan mindful learning. Nah, pembelajaran ini menggabungkan seni bahasa dan kesadaran penuh. Tujuannya adalah
agar siswa memahami makna teks, merasakan ritme dan bunyi, mengidentifikasi nilai budaya, serta mengembangkan empati dan perhatian penuh terhadap bahasa. Nah, rancangan pembelajaran yang pertama adalah pendengaran intensif. Di sini, siswa mendengar pembacaan pantun ataupun parikan secara fokus agar memahami ritme dan intonasi. Di sini tuh guru yang membaca, jadi siswa yang mendengar. Terus yang kedua adalah analisis struktur dan makna. Nah, di sini siswa diminta untuk menganalisis rima, isi, tema, dan pesan yang disampaikan. Yang ketiga adalah koneksi budaya. Pantun atau parikan itu mengandung nilai moral dan budaya. Nah, di sini guru mengajak siswa merefleksikan relevansinya dengan kehidupan sekarang. Yang keempat adalah performanful. Nah, siswa diminta untuk membaca pantun dengan fokus pada suara, napas, dan ekspresi agar mereka itu tampil lebih percaya diri. Terus yang kelima adalah integrasi seni dan bahasa. Nah, di sini itu guru mengajak siswa untuk membuat pantun sendiri serta mengilustrasikannya dengan gambar ataupun gerakan. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang penilaian autentik dalam proyek matematika dalam budaya pasar tradisional. Nah, penilaian autentik itu kan berarti kita menilai kemampuan siswa melalui situasi nyata. Nah, kita itu bisa menilai siswa itu ketika siswa melakukan observasi aktivitas jual beli. Nah, di sini kita akan menilai bagaimana siswa menghitung harga total, membuat diskon, ataupun mereka mengembalikan barang. Terus, kita juga bisa menilai ketika siswa itu menimbang barang dengan takaran tradisional. Terus, kita juga bisa menilai siswa ketika siswa itu berkomunikasi dengan sesama, baik itu mereka berperan sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Yang kedua adalah produk siswa. Nah, di sini kita akan menilai bagaimana mereka itu membuat poster dari produk mereka, terus siswa itu bagaimana siswa mencatat transaksi atau nota dari penjualan mereka ataupun mereka membuat laporan perhitungan, baik itu laporan keuntungan ataupun kerugian dari pasar yang sudah mereka buat. Yang ketiga adalah refleksi matematika dan budaya. Nah, di sini itu siswa menuliskan apa yang mereka pelajari tentang matematika, baik itu operasi hitung, uang, ataupun satuan. Dan itu mereka akan menilai bagaimana budaya pasar, misalnya itu kejujuran, tawar-menawar, ataupun gotong royong. Yang keempat adalah penilaian sejawat. Nah, di sini siswa memberikan masukan kepada teman terhadap rubrik sederhana yang mereka telah buat. Oke, kita masuk ke yang kelima, yaitu terkait argumen kritis tentang pentingnya kearifan lokal dalam pembelajaran deep learning. Nah, kita itu tahu kan bahwa pembelajaran deep learning itu pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi, anak lebih mudah memahami konsep jika dipelajari melalui hal yang sudah mereka kenal, seperti batik, pasar, atau permainan tradisional. Nah, seperti yang dimuat dalam teori Vygotsky yang menyatakan bahwa budaya berperan penting dalam perkembangan kognitif. Artinya itu siswa belajar lebih dalam atau deep learning ketika mereka berhubungan dengan konteks budaya. Dengan belajar dari budaya sendiri, siswa itu tidak hanya memahami materi akademik, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya daerah masing-masing. Nah, oke teman-teman, materi ini tuh menjelaskan bagaimana pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat membuat proses belajar lebih kontekstual, bermakna, dan sesuai perkembangan siswa. Nah, integrasi proyek, permainan, pantun, dan pasar tradisional menjadi kreatif untuk meningkatkan numerasi, literasi, dan nilai budaya. Sekian materi yang bisa saya paparkan.